Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang perlu disampaikan pada minggu ini. Kebaktian umum pada hari ini, Minggu 11 April 2021, dengan tema Penerima Damai Sejahtera, akan dipimpin oleh Pendeta David Sudarto. Terdengar dan alam tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, hendaklah hatimu memuji Rajamu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penerima damai sejahtera, itulah tema kita pada hari ini. Bahwa siapapun yang menerima Kristus, sesungguhnya ia adalah penerima damai sejahtera. Sebab Allah sang sumber damai sejahtera itu hadir dalam kehidupan kita, hadir di tengah-tengah kita. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan merdu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Sekarang mari kita menundukkan kepala kita, merendahkan diri untuk mengakui dosa dan kegagalan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita memohon pengampunan dari Bapa di surga. Mari kita berdoa. Ya Allah yang adalah Bapa bagi kami, jika kami sejenak memeriksa diri di hadapan wajah-Mu yang penuh cinta, memelihara kesetiaan dalam merawat dan memelihara kami sungguh tertunduk malu.
Sebab kami tidak selalu sanggup mencerminkan dan menghadirkan diri sebagai orang-orang yang telah menerima cinta, menerima kesetiaan dan penyertaan Allah yang maha besar. Acap kali dalam menghadapi pencobaan-pencobaan biasa berupa kesulitan-kesulitan yang umum dialami oleh kebanyakan orang di dunia ini, kami tidak selalu mencerminkan anak-anak Bapa yang setia. Terkadang kami menjadi terlalu tidak sabar, cepat mengeluh, bertindak sembarangan atau sembrono tanpa memperhitungkan apakah tindakan-tindakan itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kami acap kali mengecewakan hati Tuhan yang telah sedemikian sempurna mengasihi kami dan menyertai kami. Ampunilah kami ya Bapa. Dalam kemurahan-Mu kami memohon melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi Kau tandaramu, dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercerah, darah-Mu membasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan kegagalan kita sebagai murid-murid Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan. Sebab pengampunan dosa telah berlaku bagi setiap kita. Surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di
Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan Injil, kabar baik dari Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sekarang tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar tatkala kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh merasakan diterangi dan dibimbing, menemukan cahaya dan petunjuk, agar kami dengan amat pasti menempuh jalan yang benar dalam kehidupan ini, sesuai dengan kehendak-Mu di dalam firman yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-20, yang akan kita baca adalah bagian ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang bersedia memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 tadi mencatat yang kita baca tadi. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mengurung diri dalam ruang tertutup dengan pintu-pintu yang terkunci, saya kira pasti hanya dilakukan oleh mereka yang sedang berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bisa jadi orang yang mengurung diri di satu tempat tertutup dengan pintu-pintu yang terkunci sedang mengalami dirinya tergoncang setelah menghadapi situasi yang amat berat. Bisa jadi orang-orang yang mengurung diri dalam ruang dengan pintu yang terkunci ini juga sedang berada dalam situasi penuh kesulitan, jauh dari apa yang disebut damai sejahtera. Yang terjadi barangkali adalah perasaan cemas, takut, khawatir, gelisah. Dan itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Memang murid-murid Yesus pada waktu di mana peristiwa yang dicatat oleh penulis Injil Yohanes ini terjadi, mereka baru saja kehilangan Yesus sang guru yang mati dengan cara yang amat tragis, disalib. Dan sebagai murid, wajar saja kalau mereka kemudian merasa sedemikian takut. Takut karena merasa keselamatannya terancam. Terancam oleh mereka yang telah menghabisi guru mereka. Kalau gurunya saja bisa dihabisi, apalagi murid-muridnya. Barangkali itu adalah pikiran yang logis yang membuat mereka merasa takut. Dan situasi yang berat itu menjadi semakin berat karena dalam masa-masa kehilangan, ketika mereka merasa ditinggalkan oleh sang guru itu, mereka juga merasa tersandera oleh perasaan-perasaan penuh penyesalan. Mereka dalam ruang tertutup itu, dalam masa kehilangan itu, mereka barangkali melihat diri mereka sebagai murid-murid adalah orang-orang yang gagal. Mereka barangkali melihat diri mereka sebagai murid-murid yang telah sedemikian mengecewakan, murid-murid yang payah. Sebab mungkin saja pada waktu itu mereka sadar bahwa ketika Yesus sang guru mereka menjalani sengsara demi sengsara, bukankah mereka adalah orang-orang, sosok-sosok yang hanya ingin cari selamat sendiri-sendiri? Dan karena mau mencari selamat diri mereka sendiri, mereka tidak berbuat
apapun yang pantas. Bahkan mereka meninggalkan sang guru, menghadapi masa-masa sulit seorang diri. Sampai pada akhirnya sang guru itu berada di tiang salib Golgota. Demi cari selamat sendiri, ada yang hanya berdiri dari jauh, sembunyi-sembunyi, tapi menyaksikan tahap-tahap adegan-adegan yang sulit itu dialami oleh sang guru. Ada yang lari meninggalkan sang guru, bahkan ada yang tega menyangkal kalau dirinya adalah murid dari sang guru yang sedang menghadapi situasi yang amat berat, sengsara yang amat berat. Mereka sebagai murid-murid barangkali sedang merasa dikuasai oleh penyesalan yang sedemikian dalam, sebab dalam kehilangan itu mereka ternyata baru sadar bahwa ketika sang guru ada di tengah-tengah mereka menghadapi situasi yang sedemikian berat, mereka tidak melakukan sesuatu yang patut, yang pantas disebut sebagai murid yang telah melakukan yang terbaik bagi sang guru. Banyak orang sampai amat sulit memaafkan dirinya ketika merasa setelah ditinggalkan orang yang dikasihinya, ternyata merasa tidak melakukan apa yang tepat atau yang patut. Sampai kemudian orang yang mereka kasihi itu meninggal. Banyak orang dalam penyesalan itu, di tengah-tengah kehilangan itu, lalu dalam pikirannya berkecamuk pikiran-pikiran yang mengatakan, coba kemarin saya melakukan ini, coba kemarin saya melakukan itu, tapi mengapa kami tidak melakukan ini dan mengapa kami tidak melakukan itu sehingga ia mati. Banyak orang ketika dikuasai perasaan itu sampai sulit memaafkan dirinya sendiri. Dan bisa jadi perasaan itu juga yang sedang berkecamuk dalam benak, pikiran, perasaan para murid-murid dalam masa kehilangan itu. Sehingga situasi yang sudah berat menjadi semakin berat. Wajarlah kalau kemudian mereka berada di satu ruangan tertutup dengan pintu-pintu yang terkunci. Dalam situasi yang sulit itu, Injil Yohanes menuliskan kabar baiknya demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ada dua hal penting yang menjadi sebab para murid-murid kemudian begitu bersuka cita. Mereka merasa menerima damai sejahtera. Pertama, bahwa Yesus yang bangkit dari kematian itu datang, hadir di tengah-tengah mereka. Yesus mendatangi mereka sebagai Tuhan yang hidup. Itu berarti Yesus yang mendatangi mereka adalah Tuhan yang berkuasa, bahkan maha kuasa. Tidak dapat dibatasi oleh kubur, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan kalaupun toh mereka berada dalam ruangan yang tertutup dengan pintu-pintu yang terkunci, Yesus hadir di tengah-tengah mereka.
Mereka yang sedang ketakutan, yang sedang merasa terancam keselamatannya, mereka yang sedang memerlukan kekuatan yang lebih besar dari diri mereka, sehingga mereka dapat menaklukkan ketakutan-ketakutan itu, didatangi oleh Yesus yang bangkit dari kubur, Yesus yang hidup, Yesus yang menaklukkan kematian, yang tak dapat dikuasai oleh maut, bahkan yang tak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, datang menghampiri mereka. Bukankah ini sebuah kabar baik? Kedua, Yesus yang bangkit dari kematian, yang penuh kuasa itu adalah Allah yang datang membawa damai sejahtera. Ia tidak datang sebagai pribadi yang sedang terluka, yang membawa sakit hati, yang membawa kecewa, yang membawa rasa amarah. Betapapun ia baru saja terluka, tersakiti, dikecewakan sedemikian dalam, bahkan sampai mati. Ia memang datang dengan membawa bekas-bekas luka di tangan, kaki, bahkan di lambungnya. Namun ia datang bukan dengan hati yang terluka. Ia datang dalam keramah tamahan. Ia datang dengan hati yang penuh cinta, karena itu sapaan yang keluar dari mulutnya, damai sejahtera bagi kamu. Kata-kata ini bukan salam kosong, sebab ia datang, memang sungguh-sungguh datang untuk menjadi sumber yang mendatangkan damai sejahtera bagi murid-murid yang sedang ketakutan, yang sedang cemas, gelisah. Ia datang dengan pengampunan, bahkan tanpa diminta. Ia datang dengan kehangatan melampaui kecemasan, melampaui rasa malu, melampaui rasa penyesalan dari murid-murid yang telah merasa diri mereka sebagai pribadi-pribadi yang payah, yang tidak berbuat apa yang patut ketika gurunya sedang tersakiti. Malah mereka menimbulkan tambahan luka, sakit, sebab mereka tidak berbuat apa-apa. Tapi Yesus yang datang itu adalah Allah yang datang tanpa mempersoalkan apapun yang telah membuatnya kecewa. Ia datang untuk memastikan bahwa murid-muridnya merasakan betapa mereka dikasihi melampaui kemampuan mereka untuk mengerti. Ini kabar baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita ini manusia yang rapuh. Dan di dunia yang tidak sempurna ini kita akan selalu rentan mengalami rasa takut ketika kita merasa terancam, atau kita gelisah karena dihantui oleh perasaan-perasaan bersalah, gagal, dan payah. Dan manusia dimanapun dan kapanpun akan selalu punya potensi mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Ketika episode kehidupan tampak menakutkan, ketika perasaan terancam mendera begitu dahsyat, ketika
kita merasa keselamatan terancam, ketika kita cemas memandang masa depan, ketika kita sedang gelisah mendapati diri kita sebagai orang-orang yang sedang kepayahan, kita memerlukan lengan yang maha kuat, yang lebih besar dari besarnya rasa takut dan kecemasan kita, sehingga kita dapat menemukan damai sejahtera atau ketenangan. Dan Injil hari ini menyampaikan kabar baik kepada kita, bahwa ketika episode kehidupan menempatkan kita dalam situasi di mana jiwa terasa terancam, tertekan, dihantui perasaan bersalah, ingatlah Yesus. Dia datang sebagai Allah yang mengampuni, yang mau berdamai, yang mau merangkul, yang menyapa dengan hangat, yang hadir dengan penuh cinta. Betapapun kita gagal, betapapun kita mengecewakan, betapapun barangkali kita merasa diri kita telah payah, tapi Yesus adalah Yesus yang datang untuk merangkul dan mengampuni. Ketika episode kehidupan tampak begitu menakutkan, karena ada hal-hal yang mengancam diri kita, ingatlah Yesus adalah Allah yang sanggup memberikan pertolongan, sebab Ia adalah Allah yang berkuasa. Maut pun Dia taklukkan. Ia berkuasa, tak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan Yesus adalah Allah yang datang dengan kuasa dan cinta untuk memastikan bahwa kita dalam hidup ini selalu menemukan ketenangan dan ketenteraman, damai sejahtera di antara sekian banyak persoalan, sebab Ia selalu hadir, datang sebagai Allah yang berkuasa dan penuh cinta. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa, kami datang dengan ucapan syukur untuk program vaksinasi yang sedang berjalan di negeri kami. Berkatilah terus upaya-upaya pemerintah, bangsa, negara kami bersama dengan lembaga-lembaga terkait, supaya proses vaksinasi ini berjalan semakin hari semakin baik. Berkatilah gerejamu, supaya kami sebagai tubuh Kristus dapat ikut berpartisipasi untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah situasi sulit
yang saat ini sedang kami alami, baik sebagai bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang berada dalam situasi ketakutan karena terancam, cemas, melihat suramnya kehidupan dan masa depan. Mereka yang gelisah, dikuasai oleh perasaan gagal, terpuruk, tidak terlepas. Orang-orang yang seperti ini adalah anggota-anggota jemaat-Mu sendiri. Kami berseru memohon Engkau Allah yang datang, berkuasa dan penuh cinta, menaklukkan kematian, menolong mereka semua, supaya mereka memiliki tambatan untuk mengalami damai sejahtera. Sebab padamu kami selalu menemukan pertolongan dan pengampunan, kekuatan dan kehangatan. Sebagai gereja dan sebagai anak-anak Allah di bumi yang telah menerima Engkau sumber damai sejahtera, tolonglah kami untuk terus menjadi saksi yang meneruskan damai sejahtera-Mu dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi murid-murid yang terus menghadirkan kabar baik dari Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini kepada Allah Bapa di surga. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebagai nats pengantar terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A. Nomor account 23003001042. BCA Cabang Kalimalang. Atau bisa juga dengan mengumpulkan di dalam amplop dan diberikan ke gereja pada saat kegiatan bergereja berjalan normal. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami melalui kerja dan usaha yang kami lakukan. Pada saat ini, Engkau juga memberi kami kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang telah kami persiapkan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini menjadi harum dan hormat kami kepadamu ya Allah,
Dan biarlah persembahan ini juga dapat menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar yang membutuhkan bantuan-Mu. Pakailah gereja GKI Karbela sebagai saluran berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah umat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.